Iya. Saya terkesima dengan puisi yang dibawakan dan ditulis oleh Ananda Nurul Alifka. Pertanyaan awal saya, mengapa mengambil judul 5.0? Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawabnya. Jadi, pertama-tama saya termotivasi setelah mendengar informasi dari guru bahasa Indonesia saya. Guru bahasa Indonesia saya memotivasi saya untuk mengikuti lomba Gebiar Ilmiah yang diadakan SMA Negeri 1 Bone ini. Saya melihat tema dan temanya yaitu pendidikan. Jadi saya melihat keadaan pendidikan yang sekarang ini. Jujur, saya sebagai peserta didik pusing terhadap perkembangan teknologi dan pergantian kurikulum yang sekarang ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Dalam membuat puisi itu pemilihan kata harus tepat. Nah, di sini saya ingin aku lebih mengeksplorasi mengenai diksi 5.0 yang katanya mengubah paradigma. Di sini dalam judul puisi anak-anakku ini seharusnya menggambarkan keadaan mengenai era 5.0. Kenapa tidak diganti saja judulnya menjadi era 5.0 supaya masyarakat yang membaca puisi Ananda itu tidak bingung apa sih itu 5.0, karena puisi itu kan ketika kita ciptakan, kita tulis itu berarti harapannya dapat atau mampu dipahami maksud dan tujuan penulisan puisi kita. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi salah satu alasan saya memilih judul puisi saya dengan cantuman angka 5.0 karena menurut saya judul itu harus menarik. Jadi agar pembacanya tertarik melihat judul puisi saya, jadi saya cantumkan saja angka. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Karena kita semua adalah generasi milenial, berarti kami ini kan bukan kategori generasi milenial. Berarti apakah kami tepat bisa membaca dan memaknai puisi yang Anda tulis? Jadi kata kita semua yaitu para pelajar yang sekarang ini sedang berada di era 5.0. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada juri cantik kita untuk membedah puisi dari Ananda Nurul Alifka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Nurul Alifka. Waalaikumsalam. Iya, dari SMPN 1 Berboe 5.0. Di sini saya lihat puisinya 1, 2, 3, 4. Ini termasuk jenis puisi apa, Nak? Ya, jenis puisi yang Ananda buat ini termasuk jenis apa? Puisi tentang pendidikan. Temanya pendidikan, ya. Tapi ada jenis-jenisnya. Ya. Berikutnya, nah ya, pertanyaan berikutnya. Di sini saya lihat di bait kedua dan bait ketiga, di situ seakan memiliki rima yang mengikat, ya.
karena berjalan terhempas, ya, berjalan terhempas, berhenti tergilas, berlari moga tuntas. Bisa dijelaskan di situ nak, rima yang mengikat di situ. Baik, jadi rima yang terdapat berakhiran huruf S. Jadi situ majas personifikasi. Gaya bahasa itu nak. Ya. Kemudian di bait ketiga. Pada bait ketiga rima yang sama yaitu akhiran I. Akhiran I. Sedangkan yang kedua tadi akhiran S. Kemudian ada dua lah di atasnya, ada aku, kau, dia, kita, semua. Tidak mengikuti rima yang terikat itu ya. Tidak. Alasannya apa nak? Jadi hanya dua baris, dua bait di sini yang saya lihat mengikuti ya. Itu kemudian yang bait pertama itu lepas, free, reverse ya. Kemudian ada di tiga, yang keempat hanya ada 2 lari. Bait pertama 6 lari, bait kedua 5 lari, bait ketiga 5 lari, berikutnya 2 lari, berikutnya lagi 2 lari, dan yang terakhir 5 lari. Ya, bisa dijelaskan kenapa bisa? Kok bisa? Berbeda-beda. Karena agar penampilan puisinya menarik. Penampilan puisinya supaya menarik. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya nak ya. Di sini saya lihat ada kata pemilihan diksi kata direcoki. Direcoki ada di bait ketiga, ada di lari ketiga. Bisa dijelaskan nak kenapa memilih kata direcoki? Baik, karena kata direcoki menurut saya itu sudah baku. Karena kalau direcoki kurikulum silih berganti, maksudnya diganggu direcoki kurikulum silih berganti, maksudnya kurikulum sering diganti-ganti. Iya, pemilihan diksi di sini sayangnya di sini ada berdasarkan diksi yang melalui makna, kemudian ada yang secara leksikal. Nah, kalau di sini yang tadi mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih tentang pemilihan kata direcoki secara makna. Nah, kalau seperti itu bisa dipertegas kembali, nak? Jelaskan ulang. Ayo. Mungkin awam ya bagi anak-anakku yang lain yang kata direcoki. Ya, oke, Nurul Alifka, pertanyaan terakhir dari saya, nak ya. Saya tertarik dengan kata berotak Jerman dan berhati Mekah. Bisa dijelaskan makna dari kalimat ini, nak? Maksudnya berotak Jerman karena Jerman dilambangkan dengan kemajuan teknologi yang dia punya. Tetapi kita jangan melupakan lambang Mekah yang artinya keimanan. Kenapa memilih Jerman? Apa memilih Jerman tidak mengarah ke Jepang? Jepang kayaknya lebih mantap, lebih maju mengenai teknologinya. Ini ada alasan tertentu. Karena yang saya kenal hanya Jerman. Oh, hanya kenal. Ya, terima kasih Nurul Alif, ya cukup dari saya.
Berapa menit lagi MC waktu untuk sesi ini? Ya, ya. Ya, halo Alifka. Semangat Alifka. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya tim juri yang ketiga. Setelah Bapak juri yang ganteng dan Ibu juri yang cantik, si yang cantik juga. Jadi mungkin saya bisa ikut cantik juga oleh mereka ya. Baik, dari saya pertanyaan pertama Alifka, Ananda Alifka, Nurul Alifka ya lengkapnya. Boleh sebutkan satu contoh majas yang Alifka tulis di puisi ini? Ya, yang mana itu? Dan majas apa namanya? Yaitu pada bait kedua, yang berjalan terhempas, berhenti tergilas, dan berlari moga tuntas, yaitu majas personifikasi. Dan bait keempat, platform tersanjung, perang guru tersandung, juga majas personifikasi. Itu majas personifikasi. Tahu konsepnya? Gak lupa ya? Oke. Lagi. Adakah mungkin pertimbangan khusus oleh Ananda Nurul Alifka ini? Mengapa kok sampai 3 kali itu lari? Aku, kau, dia. Semua diketik atau ditulis tanpa menggunakan spasi setelah tanda baca koma. Karena sesungguhnya dalam kaidah penulisan, dan itu berlaku baik di tulisan ilmiah maupun tulisan non ilmiah, ketika ada tanda koma, dispasi dulu baru mengetik lagi huruf berikutnya atau menulis lagi huruf berikutnya. Tetapi 3 kali itu berulang dengan model yang sama. Barangkali ada alasan khusus seperti itu, boleh dijelaskan? Agar memiliki rima yang sama. Agar memiliki rima yang sama. Jawabannya agar memiliki rima yang sama. Oke. Ya, tadi saya mau tanyakan di bait kedua dan ketiga dari akhir dan terakhir ya, tapi sepertinya sudah dipertanyakan tadi, mengapa tidak dibuat modelnya seperti bait-bait berikutnya atau sesudahnya, ya, berisi kata-kata yang pendek saja. Itu 2 bagian itu jadi berpisah tapi bentuknya panjang, agak berbeda dengan yang lain, ya. Sebenarnya kalau menulis puisi itu harus ada alasan mengapa dibuat begitu. Tapi tadi kayaknya sudah dibahas oleh juri yang lainnya. Baik, cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator MC. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum